time sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Sorong ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Lien Software Development dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Alat Lunak yang diampu oleh Pak Muhammad Yusuf Eskom dan asisten dosennya Kak Fatmawati Eskom dan Kak Suwandi Amin Sangaji Eskom. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok edisi. Yang pertama, ada saya sendiri, Alfia Faridah dengan NIM 202155 202116 selaku leader di dalam kelompok ini. Saya Sri Wulandari dengan NIM 202155202022 sebagai development. Dan saya Devi Maharani dengan NIM 202155202068 sebagai desainer. Kemudian saya Bakti Prastio NIM 202155202066. Di sini saya sebagai security system dan implementator. Jadi, di dalam presentasi kali ini, kami membahas beberapa poin. Yang pertama ada sejarah mengenai Lien, kedua ada metodologi Lien, yang ketiga ada kekurangan serta kelebihan dari Lien. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai sejarah Lien, yang dimana konsep Lien ini diperkenalkan oleh Henry Ford pada tahun 1913. Ford membuat suatu sistem untuk standarisasi produksi serta strategi manufaktur yang biasa disebut sebagai flow production. Flow production ini memungkinkan integrasi antara mesin, manusia, peralatan, hingga produk untuk membentuk suatu aliran produksi yang kontinu. Ford menyusun tahapan fabrikasi menjadi beberapa urutan, mulai dari pembuatan hingga pembentukan komponen yang terjadi hanya dalam beberapa menit saja. Model yang diperkenalkan oleh Ford ini menjadi revolusi dalam sistem manufaktur di Amerika. Namun, kekurangan dari model ini terletak pada ketidakmampuannya memberi pilihan variasi produk di konsumennya. Ketika dunia berubah, Ford tidak mampu mengikuti perubahan zaman. Hingga akhirnya Ford tidak dapat memenuhi permintaan konsumen untuk variasi produknya. Pada tahun 1930-an, ketika kesuksesan Ford menurun, Kiichiro Toyota dan Taiichi Ohno dari Toyota memahami situasi yang sedang terjadi pada pasar otomotif. Kiichiro Toyota kemudian mempelajari secara langsung bagaimana flow production Ford bekerja. Hingga setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Toyota menyadari bahwa proses produksi yang berkelanjutan dan produksi dengan pilihan produk yang beragam dapat dilakukan. Berangkat dari konsep Jidoka yang telah dibawa oleh Sakichi Toyota, konsep Lien semakin berkembang. Konsep yang dikenalkan dengan sebutan Toyota Production System hingga sekarang ini telah menjadi contoh dan panutan bagi industri untuk mewujudkan Lien manufaktur di perusahaannya. Lien Product Development sendiri memiliki arti metode pengembangan produk dengan fokus kepada low cost dan efisiensinya. Sebagaimana konsep Lien Startup yang dipopulerkan oleh Eric Ries, metode ini membuang hal-hal yang tidak diperlukan agar proses berjalan dengan cepat dan sesuai dengan keinginan konsumen. Cara kerja LPD mirip dengan metode spiral yang sirkular, namun lebih singkat karena hanya memiliki 3 tahap.
Yang pertama ada learn, yang kedua ada build, yang ketiga ada measure. Mirip paradigma startup yaitu learn fast and fail fast. Kita didorong agar meluncurkan produk secepat mungkin. Kemudian menggunakan data yang dihasilkan untuk membuat perubahan dengan cepat juga. Baik, berikutnya yaitu metodologi LAN, di mana di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu eliminate waste atau mengeliminasi ketidakefisien. Dalam software development, waste adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi kualitas coding, mengurangi waktu dan usaha dalam menghasilkan coding, atau sesuatu yang tidak memberikan nilai bisnis kepada customer. Dengan kata lain, aktivitas apapun yang tidak pay for itself dalam mengurangi usaha dimanapun di dalam sistem. Toolsnya seperti Singwaste, Value Stream Mapping. Yang kedua yaitu Amplify Learning atau mengamplifikasi pembelajaran. Untuk para programmer, pengembangan sebuah sistem yang memberikan nilai bisnis, mereka harus mempelajari banyak hal ini. Di antaranya berupa teknikal seperti kelebihan dan kekurangan pada beberapa pendekatan yang akan dilakukan pada remote communication. Dalam net, contohnya rebooting, kompleks, web service, dan lain-lain. Memahami apa yang pengguna bisnis benar-benar butuhkan dan apa yang pengembang pikir untuk kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu decide as late as possible atau menentukan keterlambatan sebagai hal yang mungkin. Gagasan itu adalah menunggu sampai apa yang disebut dengan istilah the last responsible moment untuk membuat sebuah keputusan, di mana jika tim tidak dapat membuat keputusan akan dibuat untuk mereka. Manfaatnya adalah untuk menghindari atau menunda perubahan yang tidak jelas. Yang keempat yaitu deliver as fast as possible atau mengantarkan secara cepat sebagai hal yang mungkin. Merupakan hal dasar dari development berulang. Kebutuhan berubah sebagai sebuah presentase dari kebutuhan original yang meningkatkan non-linear sebagai jumlah waktu yang meningkat. Secara umum, proyek dengan waktu 9-12 bulan memiliki kira-kira 25% perubahan kebutuhan, di mana setiap bulannya berupa kebutuhan yang rata-rata hanya 1-2%. Dan hal ini lebih mudah untuk disetujui. Yang kelima ada empower the team atau menguatkan tim. Kualitas sebuah tim perangkat lunak merupakan unsur yang paling penting dalam keberhasilan dalam menghasilkan sebuah software. Yang keenam ada build intelligence atau membangun integritas. Integritas terbagi antara integritas private dan integritas konseptual. Integritas private adalah pengalaman pelanggan perangkat lunak dalam menggunakan software yang dibuat. Integritas konseptual adalah ukuran seberapa baiknya arsitektur dan komponen sistem yang mengalir bersama-sama mengenai integritas private. Pengujian, satuan, dan integritas merupakan bagian utama dari integritas. Dan yang terakhir ada see the whole atau melihat secara kesatuan atau keseluruhan. Pemikiran sistem sudah ada dalam sementara waktu, tapi respon khas yang memecahkan masalah adalah untuk memprosesnya menjadi bagian-bagian penyusun dan mengoptimalkan setiap bagian individu. Ini adalah suboptimasi yang mengarah ke tragedy of the commons. Berikutnya kelebihan dan kekurangan dari Lean. Kelebihan 1. Mengeliminasi ketidakefisien, membantu mempercepat proses, menghemat sumber daya dan efisiensi, membantu memberikan produk lebih awal. 2. Customer harus mengetahui apa yang mereka butuhkan dan tidak bisa mengubah setelah mereka membuat sebuah keputusan.
Tiga, proyek sangat bergantung kepada tim yang saling bekerja sama dan berkomitmen pada proyek sehingga membutuhkan tim yang kemampuannya saling melengkapi. Kemudian, kekurangan daripada Lean. Yang pertama, Lean hanya fokus pada perangkat lunak yang dikembangkan daripada dokumentasi, sehingga dapat menyebabkan kurangnya dokumentasi. Yang kedua, proyek yang dikembangkan dapat keluar dari jalur tidak sesuai dengan rencana jika klien tidak menjelaskan secara rinci tentang hasil akhir dari proyek yang diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.